I just had to let you know you're. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, baik? Sehat ya, Bu. Kamu kenapa? Jatuh, Bu. Oh, jatuh dari motor ya? Iya, Ibu. Lain kali hati-hati ya. Ya, Bu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, baiknya kita baca doa dulu ya. Silakan Zikri dipimpin doanya pada teman-teman. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, lanjut. Ibu ada ice breaking. Diharapkan kepada kalian semua berdiri. Nah, kita melakukan tepuk semangat. Nah, Ibu contohkan dulu ya, kalian ikut. Tepuk semangat. Semangat gitu. Coba ya sama-sama. Oke, Bu. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang materi pengertian seni lukis dasar, yaitu seni yang mengungkapkan atau mengekspresikan karya di dalam sebuah kanvas atau media datar. Ada yang lebih tahu lengkapnya tidak? Oke, kayaknya tidak ada ya. Ibu jelaskan seni lukis yaitu kegiatan menggambar atau melukis pada bidang datar untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan keindahan melalui warna. Nah, lanjut ke materi sekarang. Ibu akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam pengerjaan seni lukis. Ada yang tahu tidak apa aja alat dan bahan yang digunakan untuk seni lukis? Kuas, Bu. Nah, iya, kalet. Warna, Bu. Iya, warna. Apa lagi? Yang lukis, Bu. Nah, iya, semua itu tuh alat dan bahan. Pertama itu ada palet. Nah, palet itu media datar atau alat yang untuk meletakkan cat dan mengaduk cat di atasnya. Nah, berikutnya itu ada kuas. Nah, kuas itu tuh untuk mengaplikasikan atau memoles cat pada sebuah kanvas atau media datar. Kalau misalnya seandainya melukis tapi nggak pakai kuas, bisa tidak? Bisa. Bisa dengan menggunakan spons Atau ya menggunakan jari atau bisa juga menggunakan pisau palet. Jadi tidak harus berpatok pada kuas. Nah, berikutnya itu ada air. Nah, air itu kegunaannya untuk apa? melarutkan cat, Bu. Ya, untuk melarutkan cat yang digunakan pada melukis. Cuci kuas, Bu. Iya, itu salah satunya untuk mencuci kuas. Karena kalau kuasnya nggak dicuci ya kotor kan? Ya, Bu. Nah, keras ya, Bu. Iya, salah satunya itu. Berikutnya ada cat. Nah, cat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, Ibu contohkan aja menjadi 2 ya. Pertama itu ada cat akrilik atau cat air. Nah, yang kedua itu ada cat minyak. Nah, yang cat akrilik atau cat air ini biasanya digunakan untuk pemula atau bisa juga dipakai kepada orang yang profesional. Dan itu tuh biasanya menggunakan air gitu. Beda dengan cat minyak. Kalau cat minyak itu diaduk menggunakan minyak, nggak minyak goreng ya, tapi minyak untuk melukis. Bisa juga menggunakan thinner. Thinner itu sama fungsinya dengan menggunakan cat minyak. Minyak cat. Tuh. Bensin bisa kita, Bu. Apa? Bensin.
bensin, sebaiknya jangan ya, nanti terbakar kayaknya. Ya, nah itu berikutnya tahapan untuk melukis itu kalian tahu tidak? Menyiapkan desain Bu. Ya, sketsa dulu Bu. Sketsa ya. Mencari apa dulu tema atau makna untuk dilukis Bu. Iya, pertama membuat sketsa, selesai membuat. Tapi melukis ini tidak selalu berpatok pada sketsa. Bisa saja, iya, mengaplikasikannya langsung kepada kanvas. Contohnya seperti ini. Ini salah satu karya lukis abstrak tanpa menggunakan sketsa, langsung pada kanvas mengerjakannya. Jadi tidak berpatok, karya lukis itu tidak hanya berpatok pada sketsa saja gitu. Jadi bisa juga menggunakan metode abstrak ini. Nah, berikutnya tahapan tadi Ibu lupa. Maaf ya. Tadi tahapannya pertama apa saja? Membuat sketsa itu tidak berpatok, tidak harus berpatok. Nah, setelah membuat sketsa apa lagi? Menyalin ke kanvas Bu. Nah, iya, menyalin ke kanvas. Nah, setelah itu apa lagi? Mewarnai dasar. Iya, mewarnai dasar. Nah, mewarnai dasar, setelah mewarnai dasar kita memberi detail pada karya lukis tersebut. Nah, sehingga menghasilkan karya, misalnya kalau memberi detail yang sangat detail itu bakal memberi kesan lukisan yang sangat hidup dan realis gitu. Jadi jadi seperti itu. Untuk finishingnya nanti kalian bisa menggunakan vernis. Itu tuh untuk membuat karya lukisan kita itu, atau karya bisa juga karya di dalam sketsa gambar kalian yang di dalam sketchbook kalian itu dipakai vernis untuk tahan lama karya tersebut. Jadi tidak mudah hancur di lekang waktu. Nah, untuk akhirnya itu bisa kalian memberi tanda tangan di ujung karya ini. Nah, di sini belum Ibu kasih ya di sini. Di sini bisa di sini, atau bisa posisi kayak di sini, bisa di sini. Pokoknya di bawah. Tolong menanya Bu. Menandakan itu karya kita itu. Jadi menandakan karya itu udah selesai sepenuhnya. Kira-kira seperti itu. Nah, bisa Bu. iya seharusnya. Biar biar tidak diklaim orang atau dikopi orang gitu. Jadi ada tidak, kan sudah Ibu jelaskan. Kalian bisa mengerti tidak apa yang barusan Ibu jelaskan? Mengerti Bu. Ibu ada pertanyaan satu kepada kalian, dan kepada Dipa deh. Ibu nanya dari tadi diam aja Ibu lihat. Nah, pertanyaannya itu untuk melukis ini kita perlu bakat tidak, Dipa? Tidak selalu Bu. Selain bakat, keterampilan melukis juga dapat berkembang melalui latihan dan belajar teknik gitu Bu. Nah, iya, melukis itu tidak harus punya bakat. Jadi punya skill. Iya, setidaknya kita punya skill. Dan ya itu bakat sama skill beda tuh sama. Gimana ya? Kayaknya sama ya. Cuman itu tuh kita kayaknya harus ada kemauan gitu. Kalau misalnya ada bakat tapi tidak ada kemauan ya kan sama aja. Jadi kita harus ada kemauan. Walaupun kita nggak ada bakat, tapi kita ada kemauan di diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengeksplor karya seni itu. Jadi kayak misalnya kita nggak tahu nih ini karya lukis ini gimana caranya. Ini lukis apa gitu kan. Tapi karena kita ingin tahu, jadi kita searching lah gitu kan. Kita searching, jadi kita tahu, kita tahu ini lukis realis ya, ini lukis abstrak ya. Gitu ya. Nanti kita langsung mengekspresinya kepada kanvas. Jadi kita tahu gitu. Dari situlah kita bisa belajar, dan itu tuh tidak harus menggunakan bakat. Nah, seperti itu kira-kira. Baik Bu. Ada
kalian ada nggak yang mau bertanya kepada ibu? Tidak bu. Tidak, Bu. Tidak. Onda? Kalau misalnya melukis tuh kan katanya tadi nggak harus ada bakat kan Bu. Misalnya nih Bu, dia mau membuat gambar realis Bu, tapi dia udah mencoba gitu, tapi nggak bisa gimana tuh Bu? Mencari motivasi sama teman gitu. Kita bisa dia bisa belajar dari teman yang misalnya teman itu bisa gambar. Nah, kita lihat tuh, kita belajar, dia belajar sama orang. Ya walaupun hasilnya pasti nggak hasilnya langsung mulus. Ya, nggak semua orang yang gambar itu pasti belajar terlebih dahulu gitu, nggak langsung yang kayak bikin gambar langsung bisa gitu, nggak bisa. Pasti ada prosesnya. Kira-kira begitu Anda. Mungkin begitu. Kasih Bu. Begitu sekian materi dari Ibu. Mungkin tugas untuk berikutnya Ibu mau ngasih kalian tugas pekerjaan rumah, cari satu sketsa tentang lingkungan sekitar. Nanti di minggu besok kita akan kita bakal menjelaskan apa itu tentang konsep tersebut. Nanti baru kita praktekkan. Berarti nggak buatnya di rumah Bu? Iya, enggak, tapi kalian cari dulu temanya. Nanti kalau sudah fix, baru bikinnya di kampus, bukan di rumah. Kalian cuma cari temanya di rumah. Nanti progresnya Iya, di kampus. Ibu pengennya kalian lihat kalian ngerjain di kampus. Iya, seperti itu. Baik Bu. Baik, mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam